Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih atas ucapan salamnya. Sekarang apa sih makna dari salam? Salam itu doa. Sekarang saya yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya? Baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan cek kehadiran dulu ya. Baik, Adam hadir. Agil Pratama. Bunga Suci Handayani. Hadir. Muhammad Patih Ramdhani. Muhammad Ilham Mufid. Hadir. Muhammad Rizky. Saskia Anggraini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ya. Semangat untuk belajar. Semangat untuk masa depan. Semangat untuk mencari ilmu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Coba silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Kelas selesai. Semoga mendapatkan keberkahan semuanya ya. Amin. Dan kelancaran. Untuk merasakan nasionalisme kita sebagai pelajar, warga negara Indonesia, bangsa negara kita, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa makna dari menyanyikan lagu Indonesia Raya? Menghargai negara. Terus apa lagi? Sebagai warga negara Indonesia, mencintai tanah air. Ya, masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Apa? Materi apa? Teks prosedur. Coba, siapa yang bisa jawab apa itu teks prosedur? Teks prosedur yang berisi arahan atau langkah-langkah demi langkah-langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Terima kasih. Teks yang berisikan langkah-langkah atau cara ya. Cara, terus tips. Biasanya setiap orang itu ingin melakukan sesuatu itu harus tahu caranya. Misalnya kalian cara mengoperasikan komputer. Pertama yang harus kalian lakukan apa? Menyalakan komputer. Sebelum menyalakan berarti harus ada yang terhubung apa? Aliran listrik ya. Sekarang kita akan bahas materi tentang teks prosedur. Di sini sebelum membahas materi, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, tidak ngobrol saat pembelajaran berlangsung.
Yang kedua, kita saling menghargai pendapat sesama kelompok. Dan yang ketiga, tidak memainkan handphone kecuali ada instruksi atau diperizinkan untuk memainkan handphone. Ya, sepakat semuanya? Ya, saya ada pertanyaan nih. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Ada yang sedih? Ada. Kenapa sedih? Nggak punya uang ya. Sedih nggak punya uang. Terus apa lagi? Sedih apa? Kamu ditinggal pacar? Iya. Oh, ditinggal pacar. Nah, pernahkah kalian mengikuti suatu perlombaan? Pernah. Nah, perlombaan apa? 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, bagaimana prosedur pendaftaran untuk mengikuti lomba tersebut? Pertama, apa yang kalian lakukan? Daftarkan diri. Daftar ke panitia. Mendaftarkan ke panitia atau mendaftarkan diri. Yang harus kalian lakukan pertama apa selain mendaftarkan diri? Datang ke lokasi. Datang ke lokasi, terus mengisi formulir. Terus pilih jenis perlombaan apa yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelum memulai atau supaya lebih semangat lagi dan tidak ngantuk, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalian hanya menyimak apa yang saya sampaikan, misalnya dengan cara menepuk tangan. Misalnya pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam diam, tidak menepuk tangan. Ya? Semangat semuanya. Ya, kita mulai terlebih dahulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, ya, berarti belum konsentrasi ya. Nah, supaya lebih semangat lagi dan konsentrasi, kita ulang lagi. Coba siang. Nah, siang 2 kali ya. Sore 3 kali, malam tidak. Nah, tidak. Pagi, malam. Coba perhatikan ya apa yang saya sampaikan. Malam. Nah, salah kan? Nah, malam. Nah, siap. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Nah, sudah? Siap dimulai? Nah, siap dimulai. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik mampu menulis teks prosedur dari sumber informasi yang valid. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang mendapatkan label halal. Nah, sertifikasi halal. Ini tentang cara mendapatkan sertifikat halal. Kenapa harus mendapatkan sertifikat halal? Supaya kita tahu bahwa makanan yang akan kita konsumsi itu halal atau tidak halal, ya kan? Nah, ini alur sertifikasi halal. Jadi di sini kalian akan mengetahui bagaimana sih alur mendapatkan sertifikasi halal. Di sini saya akan membahas teks prosedur. Teks prosedur tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu teks yang berisikan tentang langkah-langkah. Di dalam teks prosedur berisikan tujuan, langkah-langkah, terus apa lagi? Ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Nah, kita akan ulas kembali. Di sini ada pengertian tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Teks prosedur berisikan suatu pengamatan atau percobaan. Lebih lanjut, Pak Masun menjelaskan bahwa teks prosedur memiliki struktur. Pertama ada judul, tujuan, daftar, bahan,
urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Nah, di dalam teks prosedur terdapat struktur. Yang pertama ada judul. Jadi sebelum membuat teks prosedur, kalian harus menentukan judul apa yang kalian akan tulis. Misalnya, cara mengoperasikan mesin cuci. Terus di dalam judul juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Terus ada lagi tujuan. Dari teks prosedur, selain judul ada tujuan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulis. Tujuannya untuk apa? Misalnya bertujuan untuk menjelaskan cara mengoperasikan mesin cuci. Pasti kalau kalian tidak tahu tentang prosedur, pasti akan ada kesalahan. Benar tidak? Misalnya kalau kalian membuat konten seperti di aplikasi TikTok. Kalau kalian tidak tahu caranya pasti akan salah. Terus dapat berupa paragraf. Kalau ini berbentuk dalam paragraf. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi mesin cuci merupakan salah satu alat elektronik rumah tangga. Fungsi mesin cuci ini tentu saja membantu untuk mencuci dan membersihkan pakaian. Hal ini yang membuat mesin cuci menjadi salah satu produk alat elektronik yang diinginkan karena dirasa dapat meringankan pekerjaan saat mencuci. Nah, ini dalam bentuk paragrafnya. Terus ada bahan atau alat. Bisa berbentuk daftar atau rincian. Misalnya, kalau kalian membuat Nutrijel, bahan apa saja yang diperlukan? Air, terus gula pasir, Nutrijelnya ya, atau bahan dasarnya. Terus alat yang diperlukan, panci ya. Terus air termasuk alat atau bahan air? Nah, selain panci tadi ada apa lagi? Centong atau tempatnya ya. Nah, terus ada lagi bisa berbentuk rincian, bisa berbentuk paragraf. Baik, sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, terima kasih ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan penulisan tentang teks prosedur? Apa ya? Menulis teks prosedur itu kan langkah-langkah. Ya. Itu harus baku atau tidak? Harus baku sesuai dengan ejaan. Ya, gitu. Makanya tadi ada pastikan, tuangkan, jangan pastiin. Nah, gitu ya enggak? Iya. Ya, gitu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Baik, saya akan membagikan tugas atau LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok. Tetapi sebelum dibagikan lembar LKPD-nya, saya akan menentukan terlebih dahulu kelompoknya dengan cara mengasesmen diagnostik ya. Dengan cara apa? Tadi saya udah kirim ke Adam. Silakan kalian cek HP-nya. Boleh silakan membuka HP. Ya. Nanti akan kelihatan kalian akan duduk di mana, ya. Oh, di sini berarti. Nah, di situ ada soal, ya. Silakan kalian buka dan isi dulu, ya. Isi. Baik nih, responnya nih. Silakan kalian, misalnya di sini ada Adam, terus ada Bunga, terus Ega, Ernia, Pahira. Silakan itu masuk ke kelompok 1. Yang merasa tuh jawabannya lebih itu, silakan. Yang lain menyesuaikan, silakan.
Baik, saya akan membagikan sebuah atau lembaran LKPD yang harus kalian isi dengan berkelompok ya. Di sini tugasnya sebelum mengisi kalian baca terlebih dahulu soalnya dan teks yang ada di belakangnya ya. Di sini ada pertanyaan, apa yang dapat kalian simpulkan dari teks prosedur panduan tambahan fiksi menyikapi persebaran virus COVID-19 di Indonesia? Pak, untuk nyari jawabannya di mana? Silahkan kalian baca terlebih dahulu yang ini. Terus Pak, ini ngisinya di mana? Ini bisa di bawah. Kalau tidak cukup bisa di belakang. Ya. Terus adakah poin prosedur atau panduan tambahan fiksi menyikapi persebaran virus COVID-19 di Indonesia yang tidak kalian pahami? Panduan tambahan fiksi. Ada nggak di poin tersebut yang kalian tidak pahami? Setelah itu, buatlah teks prosedur dari infografik tentang mengurus mencetak hak cipta. Bisa dilihat dari mana? Saya sudah menyediakan ini. Ya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan nih. Ya. Buatlah teks prosedur dari infografik. Terus telusurilah sumber teks prosedur ini di web www.dgip.go.id. Boleh kalian menggunakan handphone. Jadi penelusurannya informasi tentang biaya pengurusan pencatatan hak cipta berapa. Kalian boleh buka webnya. Terus sampaikan hasil penelusuran kalian secara lisan. Buatlah teks prosedur dengan bahasa kalian sendiri. Gunakan istilah bahasa Indonesia. Ya, itu. Baik, sebelum saya bagikan, ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak ada. Ya, baik, saya bagikan ya. Ya. Ini isi nama kelas 12, mata pelajaran bahasa Indonesia, hari apa ini? Hari Rabu ya, tanggalnya tanggal berapa? Materi pembelajarannya tadi teks prosedur, nama kelompok. Ya, kalau tidak cukup boleh di bawahnya. Ya, boleh kalian lihat panduannya di buku paket ya. Ya. Silahkan kalian baca ya. Ayo silahkan yang lain bantu baca terus sama mengisi ya. Satu lagi siapkan tulisan. Terus untuk menghindari apalagi ya, dengan cara apa? Di sini ada enggak nih? Tuh, menerapkan hidup bersih ya gitu ya. Ayo yang lain biar cepat selesai ya. Ya, ya. Apa poin prosedur? Adakah poin prosedur? Nah, Ada kesulitan nggak Neng? Ada yang kesulitan tidak nggak? kalian pahami, tidak ada gitu. Nggak. Ya, silakan lanjutkan ya. Coba melihat. Yang menghakimi atau menilai. Coba ini. Ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jangan lupa dalam penulis teks prosedurnya itu ada tujuan. Terus biasanya pasti ada langkah-langkahnya. Baik dari kaidah kebahasaan, pertama apa? Kalimat imperatif, konjungsi, ya. Di situ ada harus tertera bahan dan alat tidak? Tidak kan? Tidak. Tidak. Sudah selesai? Sudah. Nah, baik. Sekarang perwakilan kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu ya. Maju Neng. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Yang Jadi hari ini kita bakalan presentasi mengenai hasil
dari LKPD kelompok kita mengenai materi teks prosedur. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari teks prosedur panduan tambahan fiksi menyikapi persebaran virus COVID-19 di Indonesia? Yaitu kesimpulan dari teks prosedur panduan fiksi menyikapi persebaran COVID-19 di Indonesia, yakni dapat beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam penulisan fiksi yang menyinggung COVID-19. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Coba ada yang mau menanggapi nggak terkait dengan hasil dari kelompok 1? Mirip-mirip ya? Ya, mirip-mirip ya. Silakan, Neng. Tutup. Oke, jadi kesimpulannya kita udah menyimpulkan bahwa bagaimana mendaftarkan lomba fiksi pada masa COVID-19 dan menuliskan langkah-langkah teks prosedur. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas semuanya ya? Ya, tadi perwakilan 3 kelompok dari 5 kelompok yang ada di kelas ini. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari materi menulis teks prosedur yang valid? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Ya, silakan Neng. Bahwa teks prosedur harus disampaikan dengan struktur yang jelas Ya. dan informasi yang valid dan Ya. juga dengan sesuai kaidah kebahasaan yang telah Bapak jelaskan tadi. Ya. Tepuk tangan. Jadi dalam menulis teks prosedur juga harus memperhatikan tujuannya dulu ya. Setelah itu langkah. Terakhir saya akan atau minta kalian apa sih refleksi hari ini? Ya, boleh kalian di lembar kertas lembar ya. Ya. Coba menurut kalian bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Ya, kecil aja Neng, nggak apa-apa. Ya, semuanya. Hah? Semuanya? Ya. Kecil aja, kecil. Terus yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Nanti hasilnya kumpulkan ya. Hasil yang kelompok kumpulkan. Langsung jawabannya saja. Ya. Jadi refleksi hari ini bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Langsung nomor 1, nggak usah soal. Gak usah, langsung jawabannya saja. Minus. Gak kelihatan. Jadi nomor 1 itu bagian mana yang menurutmu paling sulit? Apakah menentukan tujuan ataukah menentukan langkah-langkah? Ya. Yang paling sulit itu merangkai kalimatnya ya. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Hah? Boleh. Jika kamu minta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan?
Iya. Merangkai kalimat ya, yang paling menyenangkan ya. 4,5. Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Hah? Oh, saya. Dah. Tuh. Nah, kalau dari Kesha ya, tidak ada yang sulit. Karena sudah menjelaskan secara detail dan mudah dimengerti. Motivasi kepada diri sendiri dan memberikan semangat. Tapi ini yang nomor 3. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada Allah. Dan Allah mengirim lewat guru kepada saya. Amin ya. Semua. Ya, dah semuanya? Dah. Silahkan kumpulkan ya. Dinamain enggak? Gak usah. Ya. Ini masukan buat saya ya. Ya nggak apa-apa nih. Ice breaking itu ice, Pak. Hah? Ya, ice. Ya, maaf bilang dari tadi. Nah, es pakai es, es breaking. Silakan duduk lagi ya. Ambil, satu ambil. Ya. Ya, kumpulkan. Silakan hasil tugasnya kumpulkan. Ya. Nih. Silakan duduk. Duduk dulu. Ya. Duduk. Ya, duduk dulu ya. Tadi lembar jawaban yang sudah dibuat mana? Ya. Sudah semuanya? Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan hari ini dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bisa nanti dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun teks prosedur ini harus kalian ketahui karena berisikan tentang petunjuk atau langkah dalam melakukan sesuatu ya. Kalau kalian tidak tahu prosedurnya pasti akan salah dalam menentukan hal sesuatu ya. Itu saja untuk materi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai.
jelas besar yang memberi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.